mendemonstrasikan untuk pemeriksaan fisik abdomen dan pemeriksaan fisik ginjal, sekaligus saya mendemonstrasikan untuk pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal ya. Jadi nanti pada hari Rabu itu langsung redemonstrasi untuk khusus muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal seharusnya kan bergandeng dengan alat genitalia. Nah, untuk genitalia saya tiadakan hanya muskuloskeletal aja. Nanti kalau misalkan saya muskulo saya gabung dengan neuro, akan banyak sekali yang harus kalian redemonstrasikan. Oleh karena itu mumpung hari ini waktunya insya Allah cukup untuk saya demonstrasi abdomen, ginjal, dan muskulo, saya demonstrasikan. Untuk redemonstrasinya muskulo tetap di hari Rabu. Ini nanti 3-4 tetap di abdomen dan ginjal gitu ya. Oke, untuk pemeriksaan abdomen kita sesuai dengan teorinya. Jangan lupa kalau kita bertemu dengan pasien, secara otomatis kita harus komunikasi, itu otomatis ya. Permisi Bu, bagaimana kondisinya hari ini? Itu sudah otomatis. Kemudian pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu, karena ibu hari ini, kemarin masuk dengan keluhan perutnya sakit dan lain sebagainya, itu otomatis. Jadi kalau saya demonstrasi terkait dengan penjelasan dan lain sebagainya, saya anggap premium ya. Untuk khusus pemeriksaan fisik pada abdomen itu urutannya yaitu IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Kenapa kita harus auskultasi setelah inspeksi? Karena kalau misalkan sesuai urutan pada jantung itu urutannya IPPA. Kalau misalkan kita palpasi dulu, kita perkusi dulu, maka nanti peristaltik khusus kita tidak bisa dapatkan sesuai dengan validnya, karena sudah ada stimulus, artinya kita beri respon sehingga memicu untuk terjadinya peristaltik. Tapi kalau misalkan setelah kita lihat kemudian kita auskultasi, tidak akan ada stimulus yang memicu peristaltik. Itu perbedaannya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa urutannya kalau ada abdomen ya PP, yaitu tadi alasannya. Insya Allah kemarin ada soalnya enggak? Ada. Lupa. Ada nggak urutannya? Ada. Ya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan. Seharusnya kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen, toraksnya itu ditutup, tapi yang dibuka adalah abdomennya. Nah, karena ini demonstrasi, saya pakai pre-memory. Anggap ini terbuka. Ya, inspeksi. Apa yang diinspeksi? Bentuk abdomen. Bentuk abdomen itu datar, cekung, atau cembung. Cembung itu artinya buncit. Ya, kalau datar ya dokumentasinya perut datar. Nanti kalau misalkan kalian redemonstrasi, ya diucapkan sesuai dengan hasilnya. Perut datar. Ada apa saja bentuk perutnya? Ada buncit atau cembung, kemudian ada cekung. Ya, normalnya kalau misalkan kita berbicara normal, secara otomatis perut itu datar. Kalau cembung berarti bisa jadi adanya asites atau penumpukan cairan pada abdomen, bisa juga karena penumpukan lemak. Rata-rata pada laki-laki itu cembung, ya itu. Kemudian kalau cekung secara otomatis terkait dengan berat badan, bisa jadi dikatakan berat badannya belum ideal, ya, sehingga perutnya cekung. Kalau datar, insya Allah kategori berat badannya ideal, gitu ya. Kemudian selanjutnya umbilikus. Umbilikus itu keluar, masuk atau keluar, ya. Kalau misalkan umbilikus yang normal itu masuk, kalau keluar itu bodong, berarti ya itu bodong. Kemudian terdapat enggak luka bekas operasi, dilihat. Kalau terdapat luka bekas operasi, ditanyakan ibunya habis operasi apa, sambil didokumentasikan biar nggak sepaneng pasiennya.
Ibu habis operasi? Iya. Operasi apa Bu kemarin? Nah itu biar kita ada komunikasi ya. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat pembesaran pembuluh darah atau terdapat spider nevi? Kalau spider nevi itu adanya pembuluh darah kecil-kecil itu yang membentuk seperti sarang laba-laba, namanya spider nevi, berarti spiderman. Kalian tahu spiderman kalau memakan laba-laba ya seperti itu ya. Jadi ada enggak spider nevi-nya? Kalau pembesaran pembuluh darah vena ya dilihat apakah ada pembesaran pembuluh darah. Nah kalau misalkan ada seperti itu, apakah itu dikatakan abnormal? Iya, karena kalau ada pembesaran pembuluh darah atau adanya spider nevi, maka di situ pasti pasiennya ada masalah terkait dengan sistem pencernaannya. Rata-rata yang seperti itu ada masalahnya pada hepar atau hati, gitu ya, entah itu hepatitis ataupun sirosis hepatis, gitu ya. Kemudian bisa juga hepatitis jatuh ke SH, jatuh ke hepatoma. Apa itu nanti kalian pelajari di semester 3, gitu ya. Kemudian selanjutnya terdapat strie ya. Jadi ada enggak garis yang dari umbilikus ke simfisis pubis itu biasanya strie. Kalau sikatrik itu kan biasanya yang luka yang bekas operasi, terus ada yang biasanya apa? Kalau itu loh, keloid ya, itu yang ada biasanya. Kalau bakat keloid itu kan muncul, nggak datar. Kalau tidak ada bakat keloid, secara otomatis kalau habis operasi luka menutup ya datar. Tapi kalau biasanya melengkung gitu, itu bakat keloid. Itu ada biasanya obatnya ada. Itu ya yang harus kita inspeksi. Jadi bentuk abdomen, umbilikus, adakah pembesaran vena, kemudian terdapat spider nevi atau tidak, kemudian strienya pasti ada, rata-rata semua ada ya garisnya. Kemudian terdapat luka bekas operasi atau tidak. Itu yang diinspeksi. Kemudian sekarang auskultasi. Yang kita auskultasi adalah bising usus. Bising usus itu yang kerucuk. Ya. Kalau misalkan kerucuk, berarti itu artinya 3 kali bunyi bising usus. Kerucuk. Kalau kerucuknya itu cepat, berarti kita ngitungnya juga harus cepat. Kerucuk. Kita harus ngitungnya cepat juga. Jangan sampai kerucuk kamu 1, 2. Nggak akan valid. Ya, kalau tidak percaya nanti kalau misalkan ada teman kosnya yang lagi diare, coba di auskultasi bising ususnya dengan yang tidak diare, pasti kalian tahu perbedaan. Nah, sekarang saya ingin yang meriksa mahasiswa aja yang mendengarkan. Dimasukkan kalau itu tidak enggak detik, enggak masalah kalau kecepatan detik, enggak ada masalah. Ini aja ya. Dengar? Dengar. Saya ini HP-nya dia dulu. Oh, kacamata. Mana? Jadi ceklan saya. Ada kerucuk-kerucuknya dicari. Nah, kalau nggak kedengaran dicari dulu. Kalau ada jempol aja. Nggak ada? Ada. Kruk. Soalnya ini lumayan tebal ada baju. Rangkep anda ini? Enggak. Ini sama sih. Belum ada. Ada. Jempol dong. Jempol ya, sudah ya, terdengar ya. Konsentrasi jamnya di sini. Mulai hitung.
Stop. Berapa kali? Kenapa ya tadi? Tadi itu. Kadang hilang, kadang Loh iya, kan saya sudah bilang pada saat perkuliahan, misalkan muncul kerucuk hilang, ini dihitung 1, 2, 3, kemudian kan hilang, terus timbul lagi kerucuk, dihitung lagi 4, 5, 6 gitu. Kalau tadi nggak dihitung sama sekali, terus nunggu 1 menit. Ayo dipakai lagi. Tapi lanjut banget. Jadi itu loh. Di mending sarkas. Mending sarkan aja Enak enak semua banget. boleh. Jadi tutup peteng. Kalau itu jempol. Jatuh jempol ya kayak kamu kayaknya kecepat batu ya Bang. Apa itu? Jangan ikut. Belum jempol. Ya apa deh? Ya, Mulai. Berapa? duh. Berapa? Nggak apa-apa, nggak sama nggak apa-apa. Iya, enggak sama. Berapa? Enggak sampai 24 aku mang. Iya berapa? Itu 24 kan zero. 1, 2, 3, gimana? 15. 24. Nah, terkait dengan selisih 24 ke 15 cukup lumayan ya. Lumayan 9, ada 9 selisih. Tapi nanti terkait dengan pembelajaran untuk perhitungan butuh skill. Jadi kalau misalkan itu nggak sama, bisa dilatih lagi. Yang terlalu banyak yang mana, yang terlalu sedikit yang mana, nanti bisa aku coba gitu ya. Jadi teman lain yang mencoba. Artinya kalau misalkan antara 24 sama 15 kategori bising usus normal tidak? Normal. Normalnya berapa? 5 sampai 34 kali per menit. Di soal kan ada tuh. Nggak ada. Kemarin kan sampai abdomen, enggak? Abdomen. Ada abdomen saya membuat soal. Ya, itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 kali, artinya bising ususnya 3 kali, ditanya pasiennya, Bu bisa kentut? Rata-rata biasanya kalau bising ususnya di bawah normal, itu pasiennya keluhannya tidak bisa kentut. Nah, kalau misalkan tidak bisa kentut, berarti ada masalah di pencernaannya, yaitu di ususnya. Biasanya kasusnya dinamakan dengan ileus. Kalau misalkan seperti itu, berarti ileus itu ada 2, ada obstruktif, ada ileus perforatif ya, atau kalau obstruktif berarti sumbatan. Kalau ada sumbatan berarti sumbatannya diambil, kemudian ususnya disambung lagi. Nah, karena ini penyambungan usus, makanya perlu adanya penyembuhan. Ini diperlukan adanya anus buatan yang disebut dengan kolostomi dulu, iya. Ada kantongnya itu loh,
Jadi dibuatkan usus buatan, kemudian dikasih kantongnya. Itu nanti kalau ini sudah menyambung, kolostominya ditutup. Iya, itu ya. Coba takon N. Kemudian selanjutnya yaitu kita perkusi. Perkusi dulu aja. Perkusi itu cukup ke 4 kuadran aja. Nah, kalau seperti ini, perutnya nggak enak. Iya. Nah, terdengar. Iya. Karena saya merasa saya ulangi lagi, tetap suaranya. Loh, ini hipertim. Nggak apa namanya, nggak ada masalah. Itu biasanya nggak seperti ini. Bumbungnya nggak seperti ini. Kalau ini kembung ini, nggak tahu ini karena apa. Masuk angin atau apa. Makanya tadi saya kesini, saya ulang lagi untuk memastikan. Nah, hipertimpani temuannya berarti itu abnormal. Normalnya apa? Timpani. Kalau abnormalnya ada hipertimpani menandakan adanya penumpukan udara pada abdomen. Kemudian kalau pekak sama dengan toraks, yaitu adanya penumpukan cairan. Kalau redup berarti adanya massa. Nanti biasanya kalau saya tanya abnormalnya apa pada abdomen, diantar sama, yaitu apa? Hipersonor. Abdomen itu hipersonor, hipertimpani. Ya, itu tadi hipertimpani, menandakan kembung. Kemudian selanjutnya yaitu palpasi. Palpasi itu ada 2, ada palpasi dalam dan ada palpasi ringan. Kalau palpasi ringan berarti kita menekannya ringan. Karena pasiennya misalkan mengeluh perut saya nyeri gitu ya. Oh bener tangga, pasiennya mengeluh perut nyeri. Ada datanya enggak dari hasil pemeriksaan fisik. Makanya kita lakukan pemeriksaan di 4 kuadran. Ini abdomen dibagi menjadi 4 kuadran. Yang di sini adalah hepar, yang di kiri adalah gaster, yang di kiri bawah itu adalah sigmoid, dan yang di kanan bawah adalah appendix. Saya gini, sakit. Sambil dilihat ekspresi wajah. Kok misalkan ekspresi wajahnya tidak sakit tapi dia mengerutkan dahi, berarti itu sakit yang ditahan. Artinya cek aku ke MRS, aku bilang nggak sakit aja, bisa jadi gitu. Bisa jadi ada pasien yang ingin MRS, terus aku MRS saya cek dirawat di sini. Nah ternyata di sini tidak sakit tapi di sini sakit, ekspresi wajahnya tidak menunjukkan sakit. Berarti ini datanya tidak valid, gitu ya. Sakit gitu ya. Bilangnya ucapannya sakit tapi ekspresinya biasa. Itu berarti ini nggak sakit, gitu ya. Kemudian, nah seperti ini sampai ke 4 kuadran. Nah kalau misalkan di sini yang sakit, berarti heparnya yang bermasalah. Kalau di sini yang sakit biasanya gasternya, sesuai dengan letak anatomi. Ini nggak sakit, tapi di sini begitu kita tekan langsung dia menjerit. Nah berarti di sini ada indikasi appendicitis atau peradangan pada appendix. Kemudian palpasi dalam, ditekuk kakinya. Iya. Nah, kalau palpasi dalam, kakinya dua-duanya ditekuk, kemudian tangan kiri kita berada di bawah. Kemudian tangan kanan kita berada di atasnya. Ini di perutnya pasien. Jangan lupa pakai APD ya. Iya. Gini, kemudian tangan kita di atas. Tarik nafas. Lepas. Pada saat dia lepas, kita beri tekanan sampai tangan kita nempel. Diangkat dulu. Oke, ditindih. Oke, tarik nafas. Lepas. Sampai tangan kita nempel. Karena terlalu tebal sehingga tangan saya nggak bisa nempel. Kalau pada pasien langsung dibuka bajunya biasanya bisa. Kemudian lagi tarik nafas, lepas. Pada saat lepas, nah seperti ini. Pada saat lepas itu kalian tekan, jangan sampai pada saat dia tarik nafas kalian tekan. Ininya tegang sehingga akan membuat sakit pada pasien. Ya kalau kita mengikuti irama, tarik nafas, lepas.
Kita mengikuti iramanya pasien, insya Allah pasiennya nggak akan sakit. Sakit nggak? Kemudian sekarang kita pemeriksaan fisik pada ginjal. Pemeriksaan fisik pada ginjal itu hanya bisa kita lakukan inspeksi. Contohnya inspeksinya apa? Kalau kita berbicara ginjal, karena ginjal itu eliminasi, maka kita inspeksinya apakah pasien ada udem atau tidak. Itu aja. Oh iya, sebelum ke pemeriksaan fisik pada ginjal, tambahan untuk tadi yang pemeriksaan fisik, oh perutnya buncit gitu ya, kan kita tidak tahu apakah dia ada asites atau penumpukan cairan pada abdomen atau memang gemuk. Nah, untuk memastikan pasien itu asites atau tidak, ada dua pemeriksaan fisik, ada shifting dullness, ada undulasi. Kalau undulasi itu adalah seperti ini. Nah, kalau dia ada air pasti ada pergerakan air. Contohnya kalau balon diisi air, kemudian kalian gini kan, pasti gujur-gujur gitu. Tapi kalau ini kan enggak ada. Loh, enggak ada kan. Nah, kalau shifting dullness itu adalah pasien disuruh supinasi, tidur terlentang ini supinasi, karena air itu akan berada di dataran yang paling bawah. Sehingga kalau dia asites, dia akan cenderung ke samping. Dan yang sini kosong. Kita perkusi, pasti hasilnya timpani. Pada saat kita perkusi di sini samping, hasilnya peka. Pasti berbeda suaranya. Kemudian pasiennya disuruh miring. Pasti air yang di samping sini tadi, kalau memang asites, dia akan berpindah ke tengah atau ke bawah, sehingga mengisi ruang yang di tengah tadi yang saya perkusi timpani tadi. Sehingga yang timpani tadi berubah menjadi yang peka berubah menjadi timpani. You understand maksudnya? Shifting dullness dan undulasi itu untuk memastikan bahwasannya pasien ini asites atau tidak. Ya, kemudian kalau misalkan sudah miring aja, miring, tetap miring. Kalau kita perkusi ginjal, yang pemeriksaan ginjal tadi, yang tadi inspeksi apakah pasien ada udem. Kalau udem berarti udem itu eliminasinya tidak bisa sempurna, bisa juga udem itu terjadi karena masalah jantung. Nah, kalau kita lihat dia ada udem, Bu, bagaimana diakarnya? Iya, saya tidak bisa diakar. Nah, itu salah satu inspeksi. Oh iya, berarti di sini ibunya ada masalah pada ginjal. Ya, kemudian inspeksi kita tidak bisa palpasi. Oh, ini palpasi gitu, tidak. Palpasinya tadi itu ada di sini sekalian ya. Yang tadi saya palpasi ini sekalian kita palpasi pada ginjal. Jangan sampai palpasi ginjal itu di belakang. Kalau di sini yang di kanan itu adalah hasilnya palpasi abdomen. Ketika di kanan hepar dan ginjal tidak teraba. Jika teraba berarti abnormal. Artinya ada pembesarannya di mana? Terabanya di ginjal, di bawah, atau yang di atas. Kok nyandek ya? Nggak bisa nempel gini. Ada sandek. Nah, berarti di situ ada pembesaran hepar kalau di atas. Kalau di kiri itu adalah lien. Ya, kalau misalkan ini kok landek juga, berarti lien teraba, ginjal tidak teraba. Kalau normalnya lien dan ginjal tidak teraba. Jadi inspeksi ginjal, palpasi sekalian di abdomen. Diikut abdomen. Yang di bawah untuk meraba ginjal, yang di atas untuk meraba isi abdomen. Ya, selanjutnya kita perkusi. Tidak bisa kita auskultasi ya ginjal, karena ginjal tidak menimbulkan suara. Kalau toraks bisa diauskultasi karena toraks menimbulkan suara. Jantung bisa diauskultasi karena jantung menimbulkan suara. Abdomen bisa diauskultasi karena abdomen menimbulkan suara peristaltik. Kalau ginjal tanpa diauskultasi, hanya diperkusi. Nah, perkusinya abdomen seperti ini, perkusinya toraks seperti ini, perkusinya jantung juga seperti ini. Tapi kalau perkusi ginjal itu namanya ketok ginjal. Sakit?
Loh, kok enggak? Hah? Oh kaget. Sakit nggak? Nah, karena ginjal itu kan ada 2 toh, makanya kita perkusinya 2. Sakit? Tidak. Berarti kalau tidak sakit tidak ada masalah. Tapi kalau dia kencingnya tidak lancar, kemudian ada sakit di pinggang, kemudian dia bengkak, coba kalian perkusi. Ternyata dia bilang nyeri, aduh, bisa jadi masalah ginjalnya itu karena sumbatan batu, bisa karena penurunan fungsi ginjal. Tergantung nanti hasilnya bagaimana. Oh, faal ginjalnya fine aja. Kita coba USG, lihat ginjalnya ada batu enggak. Biasanya kan ada sebutan penyakitnya batu ginjal. Oke. Ada pertanyaan untuk abdomen dan ginjal?